Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menerangkan dulu turunan, karena nanti saya akan menyelesaikan limitnya itu menggunakan turunan fungsi ya. Jadi saya tidak bahas definisinya dan konsep dasarnya, saya langsung cara langsung rumusnya, karena ini untuk persiapan ujian ya. Saya langsung untuk persiapan ujian. Jadi turunan fungsi aljabar. Y sama dengan fx. Turunan pertama berarti y aksen itu sama dengan f aksen x. Jangan keliru dengan inverse. Inverse pangkatnya pangkat min 1. Y aksen, jadi y sama dengan fx itu kalau rumusnya ax pangkat n, maka y aksennya itu sama dengan a n x pangkatnya berkurang 1. Berarti kalau contohnya itu misalkan y sama dengan 5x pangkat 7, maka y aksennya 5 kali 7 x pangkat 7 min 1, berarti 35x pangkat 6. Terus kalau y sama dengan misalkan 1 per x pangkat 7, maka ini harus dirubah dulu menjadi x pangkat min 7. Kenapa? A pangkat atau gini, sifat eksponen ya, 1 per a pangkat n itu sama dengan a pangkat min n. Ini sifat eksponen ya, ingat ya, kelas 10. Kemudian kalau y nya berarti y aksennya, ini y aksennya itu sama dengan min 7 kali 1 x pangkat min 7 min 1, berarti min 7 x pangkat min 8, atau min 7 dibagi x pangkat 8 supaya pangkatnya positif. Ini contoh 1, contoh 2, kemudian contoh 3. Kalau y sama dengan misalkan 2 akar x, ini pangkat 3 misalkan begitu. Jadi ini kalau ini yang kamu ingat, akar a pangkat mn itu adalah a pangkat m per n. Ini sifatnya ya. Berarti kalau ini tidak ditulis itu sebenarnya 2. Kalau tidak ditulis berarti ini dirubah dulu bentuknya, y nya menjadi 2x pangkat 3 per 2. Baru kita turunkan, y aksennya berarti 2 kali 3 per 2 x pangkat 3 per 2 min 1, berarti sama dengan 3x pangkat 3 per 2, ini 3 per 3, berarti 3x pangkat min 1 per 3, atau 3 dibagi x pangkat 1 per 3, atau 3 dibagi akar pangkat 3 dari x. Nah gini ya, kalau ini kembali lagi, tapi sampai sini sudah benar sebenarnya. Ini contoh rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama tadi berarti ini y aksennya, ini rumus yang pertama ya. Kemudian rumus yang kedua, kalau penjumlahan pengurangan, y sama dengan u plus minus v, ini penjumlahan pengurangan artinya. Jadi ini penjumlahan pengurangan ya. Ini y aksennya itu sama dengan u aksen plus minus v aksen. Turunannya biasa. U nya itu fungsi, V nya fungsi ya. Perlu diingat kalau y nya itu sama dengan konstanta. Konstanta itu bilangan ya, bilangan bulat 0, 1, 2, min 1, min 2, min setengah dan seterusnya, itu bilangan konstanta, maka y aksennya itu adalah 0. Contohnya misalkan contoh ya, ini ya, contoh y sama dengan 100. Nah y aksennya itu adalah 0. 0 itu dari mana? Nah 100 itu sebenarnya bisa ditulis 100 kali 1. 100 kali 1 berarti 100
X pangkat 0. Sehingga kalau diturunkan ini menjadi Y aksennya kan 100, 0 kali 100 kali X pangkat 0 min 1 berarti kan 0 hasilnya ya. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau ada konstanta turunannya adalah 0. Sehingga ini nanti untuk contoh soal yang penjumlahan pengurangan. Misalkan Y sama dengan, ini contoh 1 ya, 3x pangkat 7 min 2x kuadrat plus 4x min 5. Maka Y aksennya 3 kali 7x pangkat 7 min 1 min 2 kali 2x pangkat 2 min 1 tambah 4 kali 1 x pangkat 1 min 1 turunan 5. Min 5 itu adalah 0. Min 0. Itu ya. Berarti 21 x pangkat 6 min 4x plus 4x pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1. Berarti 21 x pangkat 6 min 4x plus 4. 4 kali 1 4. Ini turunannya. Itu kalau penjumlahan pengurangan. Jadi ini ada pengurangan, ini ada penjumlahan gitu. Kemudian ada lagi kalau Y sama dengan perkalian U kali V. U kali V itu berarti fungsi sama fungsi. U-nya itu fungsi, Y-nya fungsi, V-nya fungsi. Maka Y aksen, ini rumus yang ketiga. Y aksennya itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ini rumus yang ketiga ya. Contohnya misalkan yang sederhana saja saya beri contoh Y sama dengan X min 3, ini X kuadrat plus 4. Kalau ini dianggap sebagai U, ini sebagai V, berarti U sama dengan X min 3, U aksen berarti 1 ya. Kemudian V sama dengan X kuadrat plus 4, V aksen berarti 2x. Sehingga Y aksen rumusnya U aksen V ditambah UV aksen menjadi U aksen 1 kali V-nya X kuadrat plus 4 ditambah U-nya X min 3, V aksennya itu 2x. Terus dikerjakan biasa. 4 ditambah 2x kuadrat min 6x hasilnya 2x kuadrat ya 3 ya, ditambah 3x kuadrat min 6x plus 4 itu hasilnya. Itu kalau U kali V. Sekarang rumus yang keempat saya ganti merah. Rumus yang keempat itu Y sama dengan U per V. Maka Y aksennya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Jadi kalau perkalian itu ini plus U aksen V min U V aksen. Kalau pembagian U aksen V min U V aksen ini dikurangi, tapi masih dibagi ini ya, V kuadrat ini. Terus saya beri contoh, misalkan ini contohnya Y sama dengan X min 3 dibagi 2X kuadrat plus 4. Ini misalkan 2 gini ya, atau ini pangkat 3 enggak apa-apa, pangkat 3. Berarti ini itu sebagai U-nya, yang bawah sebagai V. Berarti U sama dengan X pangkat 3 min 3. U aksennya 3X kuadrat ya. V sama dengan 2x kuadrat plus 4, V aksen sama dengan 4x. Terus kita masukkan rumus Y aksen turunannya U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Berarti U aksen V 3x kuadrat kali V-nya tadi X pangkat 3 min 3 min U-nya itu U aksennya tadi 3x kuadrat kali V-nya 2x kuadrat plus 4 min U-nya X pangkat 3 min 3 kali V-nya V aksennya 4x dibagi V kuadrat.
B kuadrat berarti 2x kuadrat plus 4 kuadrat. Tinggal menghitung, berarti 6x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat, kemudian min 4x pangkat 4 ditambah 12x ya, dibagi dengan 2x kuadrat plus 4 kuadrat, sama dengan hasil akhirnya 2x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat plus 12x dibagi 2x kuadrat plus 4 kuadrat. Itu kalau pembagian. Kemudian kalau pangkat, rumus yang kelima. Rumus yang kelima saya pakai biru. Yang kelima itu kalau Y sama dengan U pangkat N. U-nya ini fungsi ya, ini fungsi. Maka Y aksen itu N pangkatnya, U pangkatnya berkurang 1 dikalikan U aksen. Ini turunan berantai biasanya nanti. Nah, dari kalau trigonometri biasanya turunan di dalamnya dan gitu. Dan sekarang ini kita coba, saya beri contoh Y sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 7. Ini kan tidak mungkin kamu jabarkan pangkat 7 ya, nanti habis waktunya. Nah ini berarti ini sebagai U-nya ya, ini itu sebagai U-nya, berarti U-nya itu adalah 2x pangkat 3 min 4x, berarti U aksennya itu 6x min 4. Berarti kalau mengerjakan turunan di awal kamu harus bisa dulu, yang rumus yang pertama ini harus lancar dulu, lancar ya, ini lancar, yang ini lancar, kemudian yang kedua juga bisa, yang penjumlahan, kemudian baru perkalian ini, terus kemudian ini Y aksennya berarti sama dengan N, rumusnya kan N, U pangkatnya berkurang 1, N nya berkurang 1 kalikan U aksen, berarti sama dengan 7 kali 2x pangkat 3 min 4x pangkat 7 min 1 kali U aksen. U aksennya adalah 6x min 4. Hasilnya berarti 7 kali 2x pangkat 3 min 4x pangkat 6 kali 6x min 4. Nah ini tidak boleh, yang sini tidak boleh dikalikan ya, tidak boleh ya. Yang boleh sini 7 kali 6x min 4 kali 2x pangkat 3 min 4x pangkat 6, atau 42x min 28 kemudian kali 2x pangkat 3 min 4x. Kalau pilihan ganda ya tinggal mencari bentuknya yang cocok dengan pilihan ganda tapi nilainya tetap sama. Itu kalau turunan untuk pangkat. Ini contoh 1 yang pangkat ya, ini saya beri contoh 1 yang pangkat. Kemudian kalau bentuknya begini, 2 misalkan Y sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat min 4. Nah bentuknya ini harus dirubah dulu. X kuadrat min 4 itu pangkat, ini kan MN, ini M, ini N, berarti 1/3. Baru Y aksennya adalah pangkatnya 1/3, kemudian X kuadrat min 4 tetap, pangkatnya berkurang 1 min 1 dikalikan turunan di dalamnya ini apa? 2x, sehingga hasilnya 2/3x kali X kuadrat min 4 pangkat, ini kan 3/3 berarti min 2/3. Supaya pangkatnya jadi positif berarti 2x dibagi 3, ini X kuadrat min 4 pangkat 2/3 positif. Kalau mau dalam bentuk akar ya bisa, ini 3 akar pangkat
3, ini X kuadrat min 4, ini pangkat 2. Ini hasil akhirnya gitu ya. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bisa memudahkan kalian untuk mengerjakan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.